Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soleha. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas C. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang diampu oleh Bapak Jefik Zulfikar Hafiz. Di sini saya akan membahas mengenai teori dan hukum audit dan pengawasan dalam perspektif hukum Islam. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai definisi audit. Apa sih audit itu? Audit berasal dari bahasa Latin yakni audere, yang artinya mendengar. Namun, definisi audit yang sering digunakan yaitu audit sebagai suatu proses sistematika untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti audit secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dan kriteria yang telah ditetapkan dan menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai teori dan hukum audit dalam perspektif hukum Islam. Audit dalam perspektif Islam atau audit syariah merupakan audit yang mengacu pada standar internasional dan juga mengacu pada prinsip-prinsip agama Islam. Audit syariah juga dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah Islam. Audit syariah terdiri dari 3 tahap, yakni perencanaan, pengujian, dan pelaporan. Dan mengenai standar auditing, menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, untuk audit pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup 5 standar, yaitu yang pertama, tujuan dan prinsip. Tujuan dari sebuah audit laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan auditor menyampaikan opini atas laporan keuangan dan sesuai dengan aturan dan prinsip Islam. Yang kedua yaitu mengenai laporan auditor. Elemen dasar dari laporan audit sendiri terdiri dari judul, alamat, paragraf, pembukaan atau pengenalan, dan cakupan paragraf. Yang ketiga yaitu ketentuan keterlibatan audit. Seorang auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian. Yang keempat yaitu Syariah Supervisory Board, yang intinya berisi penunjukan, komposisi, dan laporan DPS. Dan yang terakhir yaitu mengenai Syariah Review. Syariah Review merupakan sebuah pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya. Dan selanjutnya yaitu membahas mengenai audit dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengidentifikasi suatu proses audit yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq ayat 6-9, yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab setiap manusia di hari akhir. Bagi orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, maka ia akan dihisab dengan mudah. Selanjutnya yaitu mengenai definisi pengawasan. Apa sih pengawasan itu? Menurut Robertson, pengawasan atau kontrol yaitu sebagai suatu proses memonitor untuk aktivitas untuk mengetahui apakah individu dan organisasi itu sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberikan koreksi bila tidak tercapai.
Selanjutnya yaitu mengenai teori dan hukum pengawasan dalam perspektif Islam. Pada dasarnya pengawasan dalam Islam muncul karena adanya pemikiran tentang pentingnya tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Jabatan atau pekerjaan yang dimiliki seseorang merupakan suatu bentuk amanah yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Maka amanah tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan selanjutnya yaitu membahas mengenai tujuan dari pengawasan. Adapun tujuan dari pengawasan sendiri yaitu yang pertama yaitu terwujudnya pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan dan dengan berlandaskan nilai-nilai agama Islam dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua yaitu terwujudnya prakarsa dan peran aktif pengawasan khususnya anggota organisasi sehingga menumbuhkan kedisiplinan dan kinerja yang berkualitas. Yang terakhir yaitu terwujudnya kemampuan pengendalian nafsu dan kesadaran diri bahwa kita senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu membahas mengenai fungsi dari pengawasan. Fungsi pengawasan adalah untuk mengukur dan mengoreksi kinerja seseorang untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan yang telah didesain telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, implementasi syariah diwujudkan melalui 3 pilar pengawasan, yaitu yang pertama ketakwaan individu, yang kedua pengawasan anggota, dan yang ketiga penerapan aturan. Dan yang terakhir membahas mengenai jenis-jenis pengawasan. Terdapat 3 jenis pengawasan, yaitu yang pertama pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada dalam lingkungan atau unit organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan atau badan yang dilakukan di luar unit organisasi yang diawasi. Yang kedua mengenai pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap suatu kegiatan yang kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan terhadap suatu kegiatan yang kegiatan tersebut sedang dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu pengawasan pasif dan aktif. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif yaitu pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.